Baik, kita mulai Bapak Ibu kegiatan Kombel kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini, kegiatan Kombel kita akan banyak melakukan sharing, diskusi ya, terkait hal apa-apa yang diperoleh dari kegiatan baik melalui PMM maupun apa-apa yang Bapak Ibu miliki pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita untuk memberikan pelayanan ya yang terbaik terhadap murid kita ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kali ini Bapak Ibu dalam 2 jam ke depan ya kurang lebih ya, kita akan banyak membicarakan tentang budaya positifnya, bahwa budaya itu merupakan hasil dari cipta rasa dan karsa daripada manusia, dari pemikiran perasaan yang dilakukan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi budaya ya. Begitu Pak Ibu ya. Nah, tujuan pembelajaran siang hari ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu nantinya akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita ya, yang berpihak pada murid. Yang kedua, Bapak Ibu akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan dalam sekolah kita ya, seperti itu. Yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini tujuan belajar Bapak Ibu, dan ini merupakan agenda materi kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi ya, kemudian materi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia ya, 5 posisi kontrol, yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, agar suasana menjadi lebih fokus, lebih rileks Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu saja untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu untuk fokus terhadap suara dan perintah saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta untuk melakukan tepuk ya, tepuk tangan ketika mendengar kata tepuk ya. Misalnya tepuk 1, Bapak Ibu melakukan tepuk 1. Coba tepuk 1. Nah, paham ya? Kalau Bapak Ibu mendengar kata tepuk baru melakukan sesuatu ya. Jika tidak, maka harus diam ya. Baik, kita coba akan latihan fokus, latihan konsentrasi Bapak Ibu di ice breaking ini. Tepuk 2, tepuk 1, 3. Nah ya, apa kira-kira Bapak Ibu ya? Apa yang salah tadi? Bapak Ibu ketika tidak mendengar kata, jangan melakukan sesuatu ya. Coba sekali lagi, tepuk 2, 1. Ayo, kita latihan fokus ya, konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Tepuk 3, 2, 1. Tepuk 2, tepuk 3, 1, 3. Tepuk 2, 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1.
Nah, bagus. Terima kasih luar biasa ya. Jadi konsentrasinya sudah bagus ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita menyiapkan anak-anak didik kita ajak untuk melakukan ice breaking ya, untuk membangkitkan daya minat belajarnya, melatih fokusnya ya. Kita ajak anak-anak untuk bermain atau melakukan sesuatu meskipun itu secara sederhana seperti tadi ya. Nah, melakukan tepuk, mungkin pegang bahu ya, mungkin pegang kepala ya, sekaligus mungkin diajak bernyanyi dan seterusnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai standar nasional pendidikan, di dalam standar proses itu Bapak Ibu, pasal 12 itu menyebutkan bahwa suasana belajar dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus interaktif ya, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik kita ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam standar nasional pendidikan kita itu dari A sampai E Bapak Ibu itu harus anak-anak terpenuhi, bagaimana interaksinya, inspiratifnya. Jadi Bapak Ibu ini adalah sebagai ujung tombak di kelas Bapak Ibu ya. Bagaimana anak-anak itu terbangun inspiratif ya, termotivasi, dan jangan lupa suasana kelas yang menyenangkan ya. Bagaimana suasana dalam kelas itu senang anak-anak. Boleh diajak keluar kelas, diajak jalan-jalan, boleh ya. Terutama konsep yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara itu malah diadopsi oleh pakar-pakar di luar negeri seperti Montessori, permainan ya. Sebetulnya usia SD ini lebih banyak bermain, sehingga bermain sambil belajar ya, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada satu kegiatan Bapak Ibu, saya minta Ibu Narti dan Bu Galuh ya, Pak Sum dengan Pak Andi. Nah, perintahnya seperti apa ya? Ini ada Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Artinya, coba Pak Sum megang sesuatu, Bu Narti megang sesuatu. Boleh itu kertas, tutup pulpen, boleh pegang erat-erat, dipegang ya, dipegang ya. Setelah dipegang, Pak Andi, contoh ya, Bu Galuh terhadap Bu Narti, Pak Andi terhadap Pak Sum ya. Bagaimana caranya Pak Sum supaya membuka? Boleh dirayu, boleh diapakan sehingga Pak Sum mau membuka. Pak Sum atau Bu Narti tidak akan mau membuka ya. Coba silakan praktikkan, lakukan sesuatu seperti ini. Bagaimana caranya Pak Sum supaya membuka tangan yang tersimpan rahasia? Silakan Bu Galuh lakukan terhadap Bu Narti, Pak Andi terhadap Pak Sum. Boleh dirayu, boleh diajak ngobrol apa ya, seperti itu. Boleh. Coba supaya buka. Pak Sum merahasiakan, Bu Narti merahasiakan. Tahan. Ya. Boleh membujuk, menghardik ya, memarahi ya, boleh, silakan. Menggelitik, menggoda, merayu ya, menawarkan sesuatu ya, silakan. Apakah bisa? Coba silakan lakukan. Bagaimana caranya? Dibuka ya. Ya, terserah apa yang mau dilakukan Pak Andi agar terbuka ya, supaya yang dipegang Pak Sum supaya terbuka. Boleh Pak Andi lakukan apa saja, boleh ya, boleh diapakan ya, ya ya, boleh bergantian. Boleh bergantian. Sekarang Pak Andi yang pegang sesuatu,
bagaimana caranya? Boleh dirayu, ya. Boleh mungkin dimarahi. Nah, Pak Sum, Pak Sum memberi imbalan ya. Ya. Diiming-imingi uang hadiah, Pak Andi ternyata masih belum mau membuka. Ya, karena rahasia. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Cukup ya permainannya ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan begini, ya. Mengapa Pak Sum, nah saya ingin dengar Pak Sum, ya, tidak mau membuka kepalan tangannya? Ya. Ya. Karena memaksa. Karena pakai paksaan. Karena dipaksa. Tadi kan pakai ya, Pak Andi tadi tidak membuka. Kenapa Pak Andi tidak mau membuka kepalanya meskipun diiming-imingi uang? Karena menurut saya itu akan nyekit. Ketika saya ketika harus saya ambil. Ya, Pak Andi tadi bersikukuh tidak membuka, padahal sudah diiming-imingi uang. Dirayu. Ya, baik seperti itu ya Pak Ibu ya. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan tadi Bapak Ibu melakukan praktik, sesungguhnya siapa yang megang kendali? Siapa terhadap kontrol itu? Mau membuka, mau menutup, siapa sesungguhnya? Yang megang, yang merahasiakan. Berarti dirinya sendiri, bukan orang lain. Entah itu mau diintimidasi, diancam, dirayu, diiming-iming, ternyata orang lain tidak berpengaruh. Yang punya pengaruh itu adalah dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sekarang terhadap murid? Nah, sekarang pertanyaan terhadap murid. Artinya Bapak Ibu, murid mempunyai hak kontrol terhadap dirinya sendiri. Kita ternyata tidak mampu untuk memaksa, ya, untuk melakukan sesuatu kehendak kita, meskipun kita ini selaku guru atau orang dewasa. Itu adalah kendali atau kontrol. Yang paling berperan itu adalah dirinya sendiri, yang dinamakan faktor intrinsik ya Bapak Ibu ya, dari internal. Nah, ini menurut pendapatnya Dr. William Glasser Bapak Ibu. Kita ini sebagai guru itu ilusi mampu mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, ya. Pada dasarnya, ya. Meskipun kita punya kuasa penuh memerintah dan sebagainya, ya. Tetapi pada dasarnya kita tidak mampu untuk memaksa murid berbuat sesuatu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, ya. Mungkin murid yang nakal, yang bandel dan seterusnya, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya? Sejatinya murid itu yang mampu mengontrol dirinya sendiri, ya. Yang mampu mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Apakah saya mau berdiri, mau keluar, mau duduk, itu yang punya hak penuh itu adalah dirinya sendiri sebagai manusia, ya. Itu murid, ya. Dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika ada anak yang melakukan hal-hal yang aneh, ya Bapak Ibu. Tentu kita harus tahu kira-kira apa tujuannya. Kenapa anak itu melakukan seperti itu? Kenapa misalnya tidak mengerjakan aktivitas yang ditugaskan oleh guru? Kenapa? Itu karena anak itu pasti punya tujuan, punya alasan, ya. Kita harus tahu, ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini menurut
Dr. William Glasser bahwa ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Dan ilusi pula bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Bujukan-bujukan, membujuk, merayu dan seterusnya, ya. Itu juga penguatan positif, bujukan itu bentuk-bentuk kontrol, itu ilusi, Bapak Ibu. Ilusi, ya. Tidak memungkinkan, masih berupa ilusi. Itu menurut Dr. William Glasser, kontrol teori. Nah, juga demikian ilusi bahwa kritik terhadap orang, ya, terhadap anak dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ketika kita memberikan kritik, merasa itu dianggap menguatkan karakter, itu juga merupakan ilusi, ya, hayalan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah, Bapak Ibu, untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi penguatan positif itu juga dianggap ilusi. Kemudian kritik itu juga merupakan ilusi, ya Bapak Ibu, ya. Itu merupakan ilusi. Dan pendapat berikutnya oleh Dr. William Glasser, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Meskipun Bapak Ibu guru punya otoritas di kelas, ya. Itu merupakan kegiatan yang ilusi juga. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Oh, ini sudah tanggung jawab saya selaku guru dalam kelas. Itu juga merupakan ilusi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, nah, seringkali kan Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar kata disiplin. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya, karena mungkin kita merasa punya otoritas di kelas, merasa tanggung jawab, sehingga kita mengatakan anak-anak kamu harus disiplin. Sesungguhnya apa itu disiplin? Ada yang tahu Pak Ibu? Apa disiplin? Ya, secara umum Bapak Ibu, itu disiplin taat, ya, taat pada peraturan, ya, itu secara umum arti disiplin. Mengikuti aturan tata tertib yang telah dibuat, itu disiplin, ya, yang ditetapkan baik di lingkungan sekolah, pekerjaan, masyarakat maupun kehidupan pribadi, ya. Dan sering pula kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu, ya. Seringkali, ya, kalau melanggar disiplin maka dihukum. Itu seringkali diartikan oleh orang seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba untuk melakukan refleksi diri. Sekarang Bapak Ibu coba merenung sejenak, ya, menanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, ya. Ini silakan Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu, kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini Bapak Ibu silahkan merefleksi. Bapak Ibu kira-kira yang mana? Ya, namanya refleksi, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah,
kemudian untuk mendapatkan uang, ya silahkan Bapak Ibu tanyakan kepada diri kita sendiri, ya apakah kita masih melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan atau mungkin khawatir, malu, mungkin takut ditegur oleh atasan, ya atau mungkin karena ketidaknyamanan seperti aturan yang baru melakukan shift absen seperti itu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau? Silakan Bapak Ibu untuk merefleksi, ya merenung, tanyakan kepada diri kita sendiri, saya sejatinya sedang apa? Saya melakukan ini untuk apa? Nah seperti itu ya. Ini coba Bapak Ibu untuk merefleksi, kira-kira saya sekarang ada di posisi mana? Nah, ya. Di antara keduanya itu sama-sama ada. Nah, berarti mungkin ya boleh ya, tidak usah malu Pak Ibu ya. Mungkin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tak nyaman misalnya, saya tidak datang pagi misalnya. Bisa saja. Terkadang juga untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin ada dorongan dari lingkungan, ya, lingkungan sekitar. Mungkin juga tidak ada di antara ini. Mungkin hanya termotivasi dari diri sendiri. Saya harus datang pagi, misalnya. Itu motivasi dari dalam. Ya. Karena apa alasannya? Saya ingin segera bertemu dengan murid saya. Boleh, tidak apa-apa. Karena ini adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Ini merupakan refleksi. Ya, itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk menyimpulkan kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana. Ya. Nanti langkah berikutnya saya harus berubah ke posisi mana, seperti itu. Ya, ini refleksi diri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini pendapat Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi bukan dari orang lain Bapak Ibu ya, dari diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, sehingga ada aturan-aturan yang mengikat Bapak Ibu. Mungkin selaku ASN dibuatkan peraturan jam kerja, jam masuk, jam pulang. Ya. Karena apa namanya? Menurut Ki Hajar ini sejatinya itu adalah diri kita sendiri yang mengatur. Ya, namanya adalah merdeka. Ya. Merdeka terhadap diri kita sendiri. Merdeka, kata Ki Hajar Dewantara, tidak hanya terlepas dari perintah, itu merdeka, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Seperti tadi yang sudah praktek Bapak Ibu lakukan, Pak Sum dan Pak Andi, Bu Narti dengan Bu Gano. Sejatinya siapa yang mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Itu adalah merdeka. Meskipun dirayu, dipaksa, diintimidasi, diiming-imingi uang dengan Pak Sum, Pak Andi bersikukuh untuk mempertahankan ya apa yang digenggam. Itu adalah merdeka. Apa kata saya itu ya, itulah merdeka yang sebenarnya. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana kita selaku pendidik Bapak Ibu? Nah, karena tujuan kita ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, nilai-nilai yang sudah disepakati ya. Baik dari unsur ras, agama ya, contohnya nilai tanggung jawab, hormat menghormati, peduli dan seterusnya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati.
bahkan seluruh dunia itu menyepakati nilai-nilai itu. Motivasi intrinsik berarti dalam diri pribadi seseorang, bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar ya, bukan dari lingkungan ya, seperti itu. Itu adalah tujuan kita menciptakan anak-anak didik kita disiplin diri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh nilai-nilai universal Bapak Ibu. Ada 4 kelompok yang saya bagi. Yang pertama profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi. Itu juga merupakan nilai universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu ibu primari, itu rasa hormat, integritas, mandiri. Semua ini adalah nilai-nilai universal Bapak Ibu yang sudah disepakati ya. Kemudian dapat dipercaya, lurus, jujur, amanah, santun, gotong royong dan seterusnya. Itu ya. Ini adalah contoh nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba ya, karena ini slide-nya cukup banyak ya Bapak Ibu. Kita harus dikejar waktu, ini waktunya biar tidak terlalu siang. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sekaligus ada yang namanya restitusi. Nanti kita akan bahas apa itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 macam Bapak Ibu ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku, melakukan sesuatu, karena apa? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Ya. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu juga karena kita menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sehingga kita melakukan sesuatu, disiplin diri, masuk pagi sebelum jam 7, mungkin Bapak Ibu merasa nantinya tidak nyaman, akhirnya khawatir ada pemotongan TPP dan gaji. Bisa saja seperti itu ya. Ini contoh 3 motivasi perilaku manusia. Nah ya, seperti itu ya. Bisa juga Bapak Ibu melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan uang. Nah seperti itu, bisa saja ya, ketika melakukan sesuatu, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan, dari teman, dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak Ibu 3 macam motivasi perilaku manusia. Kenapa melakukan sesuatu? Baik itu guru maupun murid ya. Manusia paling tidak memiliki 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya kalau saya melanggar nanti saya akan dihukum, sehingga takut, khawatir, dan seterusnya. Sehingga orang atau anak didik kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, karena diiming-imingi hadiah ya, uang, permen, dan seterusnya, atau penghargaan dari orang lain. Dia baru mau melakukan sesuatu. Terus motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini mana yang paling dominan? Kalau nomor 3, Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan diri, nilai-nilai universal ya. Kalau memilih yang ketiga, menjadi mereka yang diinginkan, menghargai diri. Artinya Bapak Ibu melakukan sesuatu itu sejatinya adalah menghargai diri sendiri ya.
Faktor adalah motivasinya adalah intrinsik dari dalam. Ya. Kalau Bapak Ibu masih ingin karena menghindari ketidaknyamanan, artinya motivasinya masih kategori yang nomor 1, masih tergolong rendah ya. Karena tidak enak, takut ditegur, takut dimarahi, takut dipotong, misalnya tunjangannya, gajinya takut dipotong karena terdorong melakukan sesuatu. Nah, yang paling spesial Bapak Ibu tentu ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, saya ingin apa terhadap anak, memberi contoh apa, seperti itu ya. Nilai-nilai yang dipercaya, seperti itu ya, nilai-nilai universal yang sudah disebutkan tadi. Jadi, tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu ini ya, tujuannya menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi itu, yang dipilih Pak Sum ya, pada murid-murid kita, menjadi orang yang mereka inginkan ya. Jadi tidak hanya kita sebagai guru yang memilih yang ketiga tadi, itu juga perilaku kepada murid. Bagaimana murid itu menyadari, menumbuhkan kesadaran tentang nilai-nilai yang mereka yakini, yaitu mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam ya, agar berdampak jangka panjang ya. Kalau hadiah Bapak Ibu, hadiah, hukuman itu bersifat jangka pendek, hanya sebentar. Seperti itu. Nanti kita akan kupas seperti apa perbedaannya ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk refleksi diri. Silakan. Sebagai seorang guru, nah, saat Bapak Ibu Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, datang sebelum jam 7. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau kemudian mendapat surat peringatan? Kalau Bapak Ibu masih seperti ini, datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, itu artinya Bapak Ibu masih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan ya, ingin mendapatkan penghargaan, oh hebat, luar biasa, misalnya dipuji dan seterusnya karena datang tepat waktu di pagi hari. Artinya Bapak Ibu masih ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, Anda atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Artinya sudah menghargai diri sendiri, menghargai waktu yang sudah disepakati sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Nah, ya, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Artinya menghargai nilai-nilai diri sendiri, ya. Dari ketiga motivasi perilaku ini Bapak Ibu silahkan dipilih. Kalau masih pada tahap menghindari ketidaknyamanan, silahkan masuk ke tahap yang nomor 3 Bapak Ibu. Nah, ini adalah disiplin positif atau budaya-budaya positif yang harus kita bangun di sekolah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk membahas tentang hukuman dan penghargaan. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu, silakan untuk dibaca. Ya. Silakan dibaca, ada kasus namanya Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
pada saat guru matematikanya Pak Seno, ya bukan Pak Yono ya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, ya, maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Sehingga kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva yang dilakukan Pak Seno? Tidak, Pak Andi. Tidak setuju. Mengapa? Mengapa tidak setuju? Ya, mempermalukan. Terus apa lagi? Negatif. Apa lagi? Ya, ya. Apa lagi? Ya, Bapak Ibu tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno. Oke, ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu sepakat untuk tidak setuju yang dilakukan Pak Seno tadi. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva hukuman atau konsekuensi? Hukuman ataupun konsekuensi. Bapak Ibu agar tahu bedanya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya. Mengapa disebut hukuman? Ya. Kenapa disebut hukuman? Karena disuruh setelah menjatuhkan tasnya. Oke, yang lain Bapak Ibu, kenapa disebut hukuman? Disuruh ke depan. Diapakan itu Iva? Karena hukuman itu ada dua. Hukuman yang bisa mempermalukan seseorang atau hukuman pukulan. Berupa fisik maupun non fisik. Yang dilakukan Pak Seno tadi berdiri ke depan. Itu fisik apa bukan? Ya. Berdiri terus menunjuk hidungnya, mempermalukan dan seterusnya, itu juga masuk kategori hukuman. Ya, ini kasus ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi maupun restitusi. Hukuman itu tindakan yang sengaja diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas pelanggaran. Jadi contoh tadi Iva dianggap melanggar terus dihukum. Dan hukuman biasanya dijatuhkan oleh pihak yang berwenang seperti orang tua, guru, aparat hukum, ya. Bisa berupa teguran, denda, kurungan, bahkan hukuman fisik. Itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah hasil atau efek alami dari suatu tindakan, ya. Konsekuensi itu bisa juga bersifat positif maupun negatif. Ya, jadi efek alami yang dilakukan itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen 2004. Jadi ada 3 macam Bapak Ibu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti akan lebih jelas lagi kalau melihat slide yang ini. Seorang yang tidak mengerjakan PR akan dihukum oleh gurunya dengan cara diberi tugas tambahan. Apakah itu hukuman? Apakah konsekuensi? Apakah restitusi? Ada anak tidak mengerjakan PR, ya, diberi tugas tambahan karena tidak mengerjakan PR. Bagaimana Bapak Ibu?
Nah, Pak Yono hukuman, Pak Andi konsekuensi. Karena tidak mengerjakan PR. Ya, anak yang tidak mengerjakan PR, ya, terus diberi tugas tambahan. Ya, apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau katanya Pak, kira-kira Bapak Ibu, kalau yang namanya hukum itu mengenakkan atau tidak? Kalau kira-kira diberi tugas tambahan itu mengenakkan anak-anak atau tidak? Tidak, berarti ini masuk kategori hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Seorang pengendara yang melanggar lampu merah, namanya melanggar, ya, akan mendapatkan konsekuensi berupa tilang dari polisi. Itu namanya konsekuensi karena sudah melanggar. Ya. Ada kesepakatan. Kita sudah sepakatan sebelumnya. Ada kesepakatan tidak mengerjakan PR besok diapakan. Ya. Kalau hukuman Bapak Ibu yang namanya tidak mengenakkan bagi dirinya itu tetap merupakan hukuman. Berarti sesuatu yang tidak mengenakan Itu dihukum. Ya. Itu hukuman. Ya Bapak Ibu, tidak enak. Kalau konsekuensi apa yang sudah dilakukan, contoh anak menjatuhkan gelas, apa konsekuensinya? Mengganti, itu namanya konsekuensi. Jadi harus ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Atau contoh yang lain, nanti saya beri contoh yang lain, ya. kan sama itu menjatuhkan tidak sama terhadap mengenakan. Kan mengganti. Namanya konsekuensi, tanggung jawab. Sama dengan PR itu kan tanggung jawab. Kan dalam diberi tugas tambahan kan benar tidak ada disesuaikan dulu. Ya benar dan banyak buat kesepakatan. Tugas tambahan kan sebenarnya juga ada dulu. Iya, jadi harus pahami Bapak Ibu, ini tidak ada kaitannya dengan PR terus diberi tugas tambahan. Misalnya, ternyata masih tidak melakukan tugas tambahan, apa yang dilakukan? Diberi tugas lagi. Kapan selesainya? Maka masuk kategori hukuman. Ya, itu merupakan hukuman. Ya, bisa dipahami nanti dengan contoh berikutnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu Bapak Ibu tidak terencana. Ya. Tiba-tiba, misalnya Pak Andi tidak mengerjakan PR, terus diberi tambahan, itu artinya tidak terencana. Hukuman bersifat satu arah. Nah, hanya dari guru, dari orang tua, dari orang dewasa misalnya ya. Terus murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, seperti itu ya. Tapi diingat, nanti Bapak Ibu akan belajar seperti apa kesepakatan yang harus dibuat. Nanti akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu suatu rencana yang sudah disepakati. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau pertanyaan tadi Pak Ion dan Pak Andi tidak mengerjakan PR terus diberi tugas tambahan, kira-kira sudah sepakat semua atau tidak? Kalaupun sudah sepakat semua, masih melakukan hal itu, apa yang harus dilakukan? Itu masih belum jelas. Ya, seperti itu ya. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Misalnya seperti tadi, kalau menjatuhkan gelas, atau menjatuhkan jam dinding, atau sapu di sekolah misalnya patah karena dibuat bergurau, itu konsekuensinya mengganti. Itu adalah sikap tanggung jawab, itu konsekuensi, dan itu harus dibuat bersama anak-anak, membuat kesepakatan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, biar lebih jelas contoh yang lain. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah hadir.
Ini hukuman atau konsekuensi? Mengenakan hukuman. Baik, ini merupakan hukuman karena tidak ada kaitannya dengan terlambat disuruh mencatat sebanyak 100 kali. Ya, ini merupakan hukuman. Terus, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Bagus itu ya, sudah paham Pak Andi. Coretan yang dibuatnya. Ini konsekuensi. Kemudian ini Pak Nopal ini, guru olahraga ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa ini? Hukuman. Tidak mengenakan, ini merupakan hukuman. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, bagus Bapak Ibu ya, sudah paham perbedaannya. Pak Nopal lagi ini, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Oke, ya ini hukuman ya. Kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sesuai dengan peraturan. Ayo. Ayo, ini murid diminta telanjang kaki. Ya. Kan sudah ada peraturannya. Tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, masih bimbang dan ragu. Sudah ada peraturannya. Ya, Bapak Ibu, kalau pada kalimat ini masih ragu, apakah konsekuensi? Ada hukuman yang mengatakan bahwa murid harus berjalan Jadi akibatnya pelanggaran hukuman itu sudah ditentukan. Ada hukumannya itu. Ya. Jadi kalau telanjang kaki terus sepanjang hari, betul katanya Pak Andi, dadakan. Langsung buka sepatunya. Ini masuk kategori hukuman. Kemudian ini juga berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan hukuman. Nah, Bapak Ibu sudah paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa ini? Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah konsekuensi karena 10 menit jam istirahat tertunda ya, karena terlambat datang, tertinggal, maka ditambah pelajaran selama 10 menit berikutnya. Ini adalah konsekuensi. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ini? Ya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa itu? Ya. Kenapa dikatakan hukuman? Tidak boleh ikut. Ya, betul ya. Ini juga hukuman Bapak Ibu ya. Sehingga itu konsekuensi. Duduk itu maksudnya mungkin kalau bermain nanti mulai gol. Biasanya main sepak bola, pergi gol kan. Lah betul cuma ini. ya, itu berdampak psikis apa tidak ya? Kira-kira kalau anak disendirikan, kamu tidak usah ikut main. Nah, hukuman itu bisa fisik maupun psikis. Kira-kira ada anak, misalnya Hopit kamu di luar tidak usah ikut kegiatan ini misalnya. Ini Hopit tadi mengganggu temannya misalnya. Itu dampaknya psikis apa tidak? Psikis, berarti masuk kategori hukuman Bapak Ibu ya. Misalnya, itu Hopit sering rame di kelas misalnya. Jangan masuk kelas biar tidak mengganggu, di luar saja kamu. Itu masuk kategori hukuman Bapak Ibu. Itu kalimatnya karena mencederai teman. Iya, karena mencederai teman. Seperti
gurunya. Lebih baik dulu dipimpin saja. Nah, dipahami dengan contoh yang lain seperti tadi ya. Hopit suka rame, tidak mencederai teman. Rame di kelas, dianggap mengganggu, disuruh di luar. Di luar, Hopit kamu di luar, tidak usah ikuti pelajaran Pak Guru. Ini hukuman apa tidak? Hukuman karena psikis. Terkait dengan ini karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu bukan alasan Bapak Ibu. Masih boleh harus berbaur dengan temannya. Ya, ini masuk hukuman. Ya, hukuman psikis namanya. Bagaimana upaya agar tidak mencederai lagi? Tentu Bapak Ibu guru akan berupaya gimana tidak melakukan mencederai temannya, bermain sepak bola, bermain sodur dan seterusnya. Bagaimana supaya tidak mencederai teman, tapi tetap berbaur dengan temannya, ya, agar tidak merasa terintimidasi. Seperti itu. Kemudian ini terlambat hadir di pembelajaran daring ya, online ya, 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya, ini jelas ya. Ini Pak Nopal ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman apa konsekuensi? Hah? Ayo. Ini hukuman apa konsekuensi? Ada anak terlambat 10 menit terus disuruh lari. Ini hukuman apa konsekuensi? Apa Pak Nopal? Kenapa dikatakan hukuman? Karena Pak Bapak kan dari tanya dulu. Intinya terlambatnya karena apa? Langsung dihukum. Kalau sudah ada aturannya. Aturannya memang sudah jelas. Nah, Bapak Ibu, ini nyambung enggak pelajaran PJK dan lari? Hah? Nyambung enggak? Kalau nyambung itu merupakan konsekuensi. Ya. Ada anak terlambat, pelajaran PJK disuruh lari, itu adalah konsekuensi nyambung. Kecuali anak terlambat, pelajaran PJK suruh membersihkan WC, itu baru tidak nyambung. Berarti ini masuk konsekuensi. Ya, karena ada pelajaran PJOK. Ayo lari dulu, mengelilingi basket 2 kali. Karena pelajaran PJOK, ya. Ini bedanya. Jadi kalau konsekuensi itu nyambung dengan kegiatannya, apa yang harus dilakukan anak. Nah, ini yang bawah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, ini tidak nyambung ya Bapak Ibu. Ini baru namanya hukuman ya. Masih banyak contoh yang lain Bapak Ibu. Nah, nanti contoh-contoh yang lain bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu ya. Banyak contoh kasus tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang Bapak Ibu tentang penghargaan. Tahu Bapak Ibu penghargaan? Apa itu penghargaan? Ya, memberikan sesuatu Bapak Ibu. Memberikan, betul katanya Pak Nufat. Memberikan sesuatu. Entah itu hadiah, uang, ya, dan seterusnya, itu penghargaan. Nah, ternyata penghargaan Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini, entah itu pujian, ya Bapak Ibu ya, entah itu pujian, memberikan permen, memberikan uang, memberikan apa lagi itu penghargaan, ternyata pengaruhnya jangka pendek Bapak Ibu. Nah, hanya sementara. Apa yang terjadi ketika anak-anak terus diembel-embeli, diberikan hadiah? Apa yang terjadi? Tentu saja anak akan ketagihan. Pak, Bu, saya mau diberi apa? Biasanya anak kan seperti itu. Kalau sudah sering diberikan penghargaan, mau diberi apa, Bu? Mau diberi apa, Pak? Sering kan seperti itu anak-anak ada ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, diberikan permen, diberikan uang, diberikan apa dan seterusnya, itu anak sehingga bersifat jangka pendek. Jadi sehingga anak-anak melakukan sesuatu itu tergantung atas penghargaan yang diberikan, sehingga tidak timbul
akan kehilangan ya motivasi dari dalam dirinya. Motivasinya tidak timbul dari dirinya, tapi dari luar. Itu adalah penghargaan. Jadi sifatnya penghargaan itu adalah jangka pendek. Nah, tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu, ini suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini ya. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan dilakukan? Nah, mari Bapak Ibu kita simak ini. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Pernah ya Bapak Ibu ya seperti ini ya? Saya pun juga pernah menunjukkan kesalahannya. Kamu kesalahannya apa? Terus mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, sering kan Bapak Ibu ya? Saya mungkin juga pernah melakukan. Terus mengingatkan murid Anda kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kamu kan sudah melakukan dulu kesalahan seperti ini. Kamu mematahkan sapu, ya. Terus mencoret-coret tembok. Nah, itu ya, mengingatkan murid. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah. Nah, terus kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Tentu kamu Bapak Ibu pernah bertanya terhadap murid. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Pernah ya? Pernah. Saya pun pernah menanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang terakhir mengkritik dan mendiamkannya. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu masih kategori ini, saya pun juga pernah melakukan seperti ini, berarti masih membuat murid itu menjadi anak yang gagal. Nah, ini pentingnya nanti Bapak Ibu belajar seperti apa restitusi ya. Nanti kita akan coba melihat video contohnya seperti apa segitiga restitusi terakhir Bapak Ibu ya. Restitusi itu Bapak Ibu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif ya, antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menurut Gosen juga ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada contoh akan lebih jelas tentang restitusi ini terakhir ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ini tentang keyakinan kelas ya. Nah, ada yang bertanya, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Nah, ya Bapak Ibu ya, kalau sering kita mendengar yang namanya peraturan kelas, kok keyakinan kelas mengapa tidak peraturan saja? Ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Ini merupakan keyakinan kelas ya namanya. Ini merupakan keyakinan. Jadi alasan Pak. Bedanya keyakinan dan peraturan. Meskipun peraturannya itu adalah penggunaan helm bagi pengendara motor, yang Bapak Ibu tahu adalah peraturan ya. Keyakinannya apa? Yaitu adalah keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan diri kita sendiri. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinannya adalah itu adalah kesehatan dan atau keselamatan. Meskipun ada peraturan seperti ini. Ini perubahan peraturan menjadi suatu keyakinan. Nilai-nilai keselamatan ini yang disebut adalah keyakinan Bapak Ibu. Berdasarkan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati ya. Tersirat maupun tersurat.
lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa, dan seterusnya. Itu adalah keyakinan. Nah, ini contoh nilai-nilai Bapak Ibu ya. Nilai-nilai itu banyak macamnya, nilai-nilai kebajikan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham nilai-nilai yang positif maupun nilai yang baik ya. Macam-macam nilai-nilai. Nah, kalau lihat ini Bapak Ibu, ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa itu? Ya Pak Yono Kerapen, apa lagi? Nilai apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai tanggung jawab. Nah, ini adalah keyakinan Bapak Ibu. Ada peraturan seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa kira-kira? Nilai hormat, menghormati. Nilai apa lagi Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, ketenangan, peduli ya. Peduli itu merupakan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai apa kira-kira? Ya, disiplin diri, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa? Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Nilai apa Bapak Ibu? Dilarang merokok. Dilarang merokok, kesehatan ya. Gunakan masker ya, keselamatan, kesehatan ya. Ini contoh-contoh peraturan berubah menjadi nilai kebajikan yang dituju. Ya, ini ya tadi contoh nilai-nilai kesehatan, mandiri, tanggung jawab, kejujuran, peduli, seperti itu ya. Nah, jadi peraturan berubah menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, ini merupakan prosedur Bapak Ibu bagaimana membuat keyakinan sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu mengajak ya anak-anak atau mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Ya, kesepakatan atau peraturan yang pernah dibuat bersama-sama ya, seperti itu diajak. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid, dari warga sekolah, bisa di papan tulis atau di kertas ya, kertas ukuran poster atau kecil boleh ya, itu dicatat semua. Kemudian mencoba untuk menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh ya, biasanya peraturan itu sering ada kalimat-kalimat negatif. Ya, kalimatnya negatif. Dilarang membuang sampah, itu kalimat-kalimat negatif. Ini contoh kalimat negatif juga. Jangan berlari di kelas. Nah, ini peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka ini diganti Bapak Ibu menjadi nilai keyakinan kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Nah, tadi ada kata jangan, dilarang berlari, berganti berjalan di kelas. Itu ya, peraturan yang Bapak Ibu buat bersama anak-anak tadi, kalimat-kalimat yang negatif dirubah menjadi kalimat yang positif. Kalau dilarang membuang sampah diganti apa Bapak Ibu? Nah, betul Pak Sul ya. Dilarang merokok di sini. Nah, dilarang merokok itu diganti ya. Diganti apa kalimat positifnya? Merokok mengganggu kesehatan. Betul Pak Yono ya. Nah, itu kalimat positifnya ya, seperti itu ya. Nah, betul Bu Galuh. Ruangan bebas asap rokok itu ya. Merokoklah di sana. Yang keempat, setelah mendapatkan kalimat-kalimat yang positif dari kalimat negatif tadi, dicoba tinjau kembali hasil curah pendapat bersama anak-anak ya. Terus mengajak warga sekolah atau murid untuk menentukan nilai
kebajikan. Datanglah tepat waktu, ya. Kemudian saling menghormati, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu coba lakukan prosedur ini ketika ingin membuat keyakinan kelas, berasal dari peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas tadi yang dibuat. Nah, itu ditinjau ulang ya nanti Bapak Ibu. Nanti saya coba print out prosedurnya ini agar Bapak Ibu lebih paham lagi. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Keyakinan untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalimat-kalimat yang positif. Anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini contoh yang kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini bermula dari peraturan-peraturan kelas yang tadi. Apabila ada kalimat-kalimat yang negatif, diganti menjadi seperti ini, ya Bapak Ibu ya, agar lebih memperkuat nilai-nilai yang anak-anak yakini, ya seperti itu. Senantiasa membantu, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini bentuk-bentuk keyakinan kelas. Ya, jadi bisa berubah ya Bapak Ibu. Peraturan kelas berubah menjadi kesepakatan, kesepakatan berubah menjadi keyakinan kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Pak Ibu, cukup jelas ya tentang pembuatan keyakinan. Oke, baik, terima kasih kalau tidak ada. Nah, Bapak Ibu, sekarang masuk pada materi berikutnya. Ada 5 macam kategori kebutuhan dasar manusia. Yang paling mendasar ini adalah survival atau bertahan hidup. Ya, apa itu bertahan hidup? Contohnya ya, makan, minum, ya, sandang, pangan, papan, ya. Ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia yang paling mendasar. Kalau ini belum terpenuhi, tidak mungkin akan melangkah ke yang lainnya. Ya, ini yang paling dasar. Urusan perut, coba bayangkan kalau sudah namanya urusan perut, semua tidak dapat dipikirkan, semua tidak dapat dilakukan kalau belum terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang. Kalau sudah terpenuhi, akan mencari kepenuhan yang lain, kasih sayang dan rasa diterima, rasa cinta, kasih sayang, ya, rasa aman, ya. Ini tidak hanya kebutuhan pada anak-anak, semua manusia dikategorikan paling tidak memiliki 5 kebutuhan. Kebebasan, kira-kira anak didik kita butuh kebebasan? Tidak. Semua ingin bebas. Bapak Ibu ya, orang tua ingin bebas, ingin merasa bebas, tidak ada tekanan. Itu juga merupakan kebutuhan, ya. Baik kepada siswa kita, butuh bebas, tidak ada tekanan. Kemudian ada penguasaan, power, ya, kekuatan. Kalau sudah memiliki kebebas, dia pasti ada anak yang ingin menguasai. Ya, ada enggak Bapak Ibu? Ada itu dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, go majago, ya, apa istilahnya? Menguasai. Ya, ini itu kebutuhan juga. Ya, karena merasa power, punya kekuatan seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, bersenang-senang. Tidak hanya anak-anak, ternyata orang dewasa pun butuh ini, bersenang-senang, butuh refreshing, hiburan, ya. Ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak terpenuhi, apa akibatnya? Apa nih? Stres. Ya, betul. Stres. Ini harus terpenuhi. Kalau Bapak Ibu ada sesuatu, berarti ada perbuatan sesuatu yang tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu yang agak aneh. Nah, ya, agak, kenapa itu, gitu ya? Kenapa itu? Tanyakan, sudah terpenuhi tidak 5 kebutuhan dasar manusia ini? Nah, baik juga teorinya Maslow itu ya Bapak Ibu ya, piramidnya Maslow, teori kebutuhan menurut Maslow seperti itu. Ada makan, minum, rasa aman, cinta kasih, seperti itu ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lihat contoh kasus. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Namanya Dinda, seorang anak kelas 3 SD.
Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Urani, gurunya. Jadi gurunya ini adalah Ibu Urani. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Urani, nah, Ibu Urani ya, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda di hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Sekarang saya lihat. Nah, ini jawaban Dinda, Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, tidak boleh nyanyi-nyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa itu Dinda yang tidak terpenuhi? Ya, lima tadi, ya 5, ya. Kebebasan, oke. Apalagi tidak boleh nyanyi, ya. Kesenangan. Jadi sesungguhnya Dinda itu butuh kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa itu? Kasih sayang. Ya. Jadi semua ada dasarnya Bapak Ibu anak melakukan sesuatu. Berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa kira-kira? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Butuh apa Bapak Ibu? Coba saya buka lagi. Mana? Kebutuhan apa itu? Ya, masa pelajaran cuma gitu-gitu aja? Ya, bisa kebebasan, bisa kesenangan karena mungkin bosen ya, boring ya, cuma gitu-gitu aja bu guru ngajarnya, saya kan bosan gitu ya. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa ini? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa ini? Ya? Saya bukan lapar ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kebutuhan penguasaan. Ya, seperti itu ya. Penguasaan. Nah, ini sudah saya buka. Nah, ya. Jadi, dasarnya Bapak Ibu, kalau ada murid kita melakukan sesuatu tindakan apapun, kita lihat kira-kira apa kebutuhannya yang belum terpenuhi. Jadi inilah kepekaan kita sebagai Bapak Ibu guru ya, untuk menjawab kebutuhan apa yang dia inginkan. Jadi dasarnya 5 itu. Dia melakukan protes karena tidak boleh bernyanyi, dianggap rame, maka kelas harus tenang ya. Itu berarti anak itu butuh sesuatu, butuh pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Ya, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 macam, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari 5 macam ini sebagai apa? Apakah penghukum yang suka memberi hukuman, pembuat rasa bersalah, yang kedua sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, Bapak Ibu coba nanti akan merefleksi kira-kira saya berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Ayo sekarang kita lihat Bapak Ibu ini ya. Kalau penghukum itu jelas ya Bapak Ibu ya, bisa fisik maupun verbal. Verbal itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan kata-kata. Nah, itu hukuman yang bersifat verbal. Kalau itu rasa bersalah, seperti ini contohnya.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berarti Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, menyalahkan. Nah, ini ya contohnya ya. Pada posisi ini biasanya guru suaranya lebih lembut. Ya, lebih lembut. Membuat orang lain merasa tidak nyaman meskipun lembut. Dan membuat orang lain bersalah atau rendah diri. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ya, lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu ya tahu kamu berbuat begini, lembut tapi itu menyakitkan. Nah, ya, membuat rasa bersalah. Ini kategori yang kedua. Tadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya pemantau. Nah, ada pemantau. Kalau tadi ini adalah teman Bapak Ibu ya, ini bukan pembuat rasa bersalah. Nah, ini posisi teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ini sebagai teman Bapak Ibu ya. Ini adalah sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi statusnya adalah sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman, ya. Kemudian status kontrol sebagai pemantau, mengawasi. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini kata-kata yang sering dilontarkan untuk pemantau, ya, mengawasi, ya. Posisi pemantau itu seperti itu, ya, hanya mengawasi, mengingatkan. Ayo coba peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini adalah pemantau. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Sanksinya apa? Konsekuensinya kalau kamu sudah menjatuhkan gelas misalnya, sudah mematahkan sapu, sudah mencoret-coret tembok, ayo apa kamu sudah tahu kan apa konsekuensinya? Ini adalah pemantau, posisi kontrol pemantau. Dan terakhir ini adalah yang kelima Bapak Ibu, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ini manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini nanti melalui tindakan yang namanya restitusi. Nah, pertanyaannya biasanya muncul kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang sudah kamu pahami? Apakah kamu meyakini ini semua? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini untuk anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki? Ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seorang manajer, ya, seperti itu Pak Ibu ya. Nah, ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama diawali menstabilkan identitas. Ya. Ketika anak melakukan kesalahan, terlambat sekolah, jarang masuk, artinya semua yang dilakukan anak itu dianggap kita salah. Yang pertama dilakukan ini, menstabilkan identitas. Ya. Bapak Ibu bertanya, hadirkan anak ke depan kita, ya, tanyakan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu ya. Artinya tugas kita bertanya. Sudah itu validasi kebutuhan. Nah, validasi ini Bapak Ibu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Contoh, kamu punya alasan kenapa kamu tidak masuk
kenapa kamu terlambat. Ini namanya validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, yang telah kita sepakati di kelas. Ya, nilai peduli, tanggung jawab, toleransi, dan seterusnya. Anak-anak biar dijawab. Nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan videonya ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu ya, membangkitkan, menumbuhkan kesadaran, motivasi dalam diri. Ini adalah tindakan yang harus dilakukan kita, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Videonya sudah saya download. Nah, Bapak Ibu, jadi langsung dicoba saya play saja di sini. Kabelnya jangan lupa di dada ya, mana? Biar bersuara. Coba. Jadi waktunya tinggal sedikit lagi, nanti ini 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Kita akan coba menyaksikan video praktik segitiga restitusi. Oh, bunyi. Kita akan coba lihat video ini ya Bapak Ibu ya. Konsentrasi ya. Kita kena monyet. Mak monyet dasar aja. Udah kena monyet. Kita tidak sering. Ini contoh dialog ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Ini contoh dialog ya. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas ya. Salah. Salah.
apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang lucu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagikan? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3.
Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membawa masalah murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, itulah tadi Bapak Ibu ya, video seperti apa praktek ketika kita ingin menjalankan posisi kita sebagai manajer ya, posisi kontrol sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Untuk videonya nanti saya share di grup ya Bapak Ibu agar lebih mempelajari kira-kira apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita, pada murid kita ketika kita menemukan perbuatan-perbuatan yang dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah ada di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini sesi terakhir. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk keluarkan kertas ya. Kita akan coba melakukan refleksi ya dari kegiatan kita siang hari ini selama kurang lebih 2 jam ya untuk materi budaya positif. Ada 4 pertanyaan Bapak Ibu, silahkan pakai oretan-oretan ya, bebas boleh. Nah Bapak Ibu silahkan dijawab. Yang pertama, setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami titik-titik ya. Apa Bapak Ibu coba uraikan apa saja yang Bapak Ibu tangkap ya. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu apa, titik-titik ya. Tadi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas ya, penghargaan ya. Itu ya Bapak Ibu, coba kita merefleksi apa yang Bapak Ibu tangkap dari kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, perasaan saya apa, bagaimana? Silahkan tuangkan perasaannya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita kupas tuntas contoh-contoh macam-macam jenis hukuman, konsekuensi ya, contoh-contoh kasus ya, kemudian macam-macam kebutuhan manusia ya, seperti itu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah pembelajaran ini target saya berikutnya apa, titik-titik ya. Bisa Bapak Ibu tuangkan boleh kertas. Nanti ini merupakan kegiatan refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit ya, insya Allah cukup 5 menit ya. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Saya tak bisa. Gagal mulu. Ini udah mantap. Ibu tahu 1 menit saya cari mungkin masuk. Yang pertama, setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami apa ya.
Dari yang Bapak Ibu terima dari materi budaya positif itu apa saja yang Bapak Ibu pahami ya. Yang kedua, setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu apa? Gambaran Bapak Ibu apa ya? Dari yang Bapak Ibu terima ya. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini perasaan saya bagaimana? Nah, sebelumnya apa? Nah, Bapak Ibu coba tuangkan ya dari refleksi ini. Terakhir, setelah pembelajaran ini target saya berikutnya apa? Nah, ini terutama target terhadap anak didik kita ya, terhadap murid-murid kita. Seperti apa ya, terkait dengan materi budaya positif ini. Cukup panjang ya Bapak Ibu ya, waktunya 2 jam karena materinya cukup banyak ini ya. Jadi saya coba ulas lagi materi yang tadi ya. Tadi Bapak Ibu kita belajar bersama tentang disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, keyakinan kelas ya, penghargaan, restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan praktik segitiga restitusi ya. Apa Pak Yon? Yang terakhir nomor 4, pertanyaan refleksi ini ya, sudah ya Bapak Ibu ya, 4 ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang merasa kurang jelas terkait pembelajaran hari ini, kegiatan Kombel Bapak Ibu? Cukup ya? Pak Andi mau ditanyakan? Tidak ada? Pas ya? Baik Bapak Ibu, dari saya mungkin ada kesalahan, kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silahkan Bapak Ibu hasil refleksinya dikumpulkan jadi satu ya, sebagai hasil agenda kegiatan Kombel kita hari ini. Baik, terima kasih.